40 anggota jaringan bandar dan pengedar narkoba jenis ganja dan juga sabu dan tembakau sintetis ini ditangkap saat Narkoba Polres Bogor di tempat lokasi yang berbeda dalam operasi anti lodaya 2022. Para pelaku ini umumnya berprofesi sebagai wira swasta dan pengangguran. Para tersangka tersebut merupakan dari 5 jaringan yang berbeda. Pengungkapan peredaran ganja ini bermula dari tertangkapnya seorang pengedar berinisial AJ di salah satu tempat hiburan malam di kawasan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. AJ seorang pedagang bakso sudah berusia 31 tahun. Dirinya mengaku terpaksa menjual ganja lantaran hasil dari menjual tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dari pengakuan pelaku ini, polisi akhirnya mengembangkan penangkapan terhadap pelaku lainnya. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita barang bukti ganja dan sabu siap pakai dan edar. Berikut satu pucuk senjata airsoft gun dan HP dan alat timbangannya. Lalu untuk jaringan peredarannya sendiri, dari hasil operasi Lodaya 2022 ini meliputi seluruh Kabupaten Bogor, baik Cibinong, Gunung Putri, Kelapa Nunggal, Parung Panjang, sampai dengan Plumpin dan Cibubula. Adapun beberapa dari perkara tersebut memang sudah didalami oleh Satgas Narkoba juga, yang nanti akan dijelaskan 21,97 gram dan tembakau sintetis sebanyak 428,19 gram. Adapun modus operandi dari ke-31 perkara tersebut ini bermacam-macam, mulai dari penjualan dengan cara sistem tempel, lalu ada penjualan melalui sistem COD, baik yang melalui online, ini ada juga kami ungkap. Lalu untuk jaringan peredarannya sendiri, dari hasil operasi Lodaya 2022 ini meliputi seluruh Kabupaten Bogor, baik Cibinong, Gunung Putri, Kelapa Nunggal, Parung Panjang, sampai dengan Plumpin dan Cibubula. Adapun beberapa dari perkara tersebut memang sudah didalami oleh Satgas Narkoba juga, yang nanti akan dijelaskan oleh Kasat maupun dari pihak BNN. Ini bermacam-macam motifnya. Yang pertama memang alasan utama adalah dari desakan faktor ekonomi. Yang kedua, ada yang meyakini bahwa dalam mengkonsumsi narkotika ini memang dapat menambah semangat atau merecovery dirinya sendiri. Tapi utamanya adalah dorongan faktor ekonomi. Dari 40 orang tersangka yang berhasil diamankan, 37 laki-laki dan 3 orang perempuan ini memang dikenakan berbagai macam pasal, mulai dari pasal 114 ayat 1 maupun ayat 2, 112 maupun ayat 1 dan ayat 2, maupun pasal 111 ayat 1, di mana ancamannya minimal 4 tahun penjara dengan maksimal 12 tahun pidana penjara, dengan denda paling sedikit 800 juta hingga paling banyak 8 miliar rupiah. Ya, baik rekan-rekan semua, pada saat Absantik kita melaksanakan pengungkapan terkait dengan narkotika, baik itu jenis sabu, ganja maupun tembakau sintetis. Ketika pelaksanaan penangkapan ini ditemukan salah satu diduga senjata. Di sini tersebut adalah airsoft gun. Dari pengakuan yang diamankan itu digunakan sebagai pegangan aja untuk membela diri. Sementara menurut Wakapolres Bogor, Kompol Wisnu Perdana Putra, penangkapan para pelaku pengedar narkoba jenis sabu, ganja, dan tembakau sintetis ini dilakukan selama kurang dari 2 pekan operasi dan penyelidikan di sejumlah wilayah hukum Bogor yang kerap dijadikan lokasi transaksi narkoba. Dalam kurun waktu tersebut, Satuan Narkoba Polres Bogor berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkoba dengan total tersangka sebanyak 40 orang dari 25 kasus pada beragam jenis modus kasus, antara lain kasus edar gelap narkotika jenis sabu, kasus edar gelap narkotika jenis ganja, kasus edar gelap narkotika jenis tembakau sintetis. Total berat barang bukti yang berhasil disita diantaranya sabu-sabu seberat 87,78 gram, sedangkan ganja 21,97 gram, dan tembakau sintetis 428,19 gram, dengan total jika dirupiahkan kurang dari 1 miliar rupiah.
Ditambah dengan kasus lainnya 3 orang wanita pengedar sabu di dalam lingkungan lapas, serta pengedar lainnya di wilayah hukum Kabupaten Bogor. Ke-40 tersangka bandar atau pengedar sabu tersebut akan dijerat pasal 114, pasal 112, dan pasal 111 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman penjara minimal 8 tahun dan maksimal 12 tahun dengan denda 800 juta rupiah sampai 8 miliar rupiah. Dari Kabupaten Bogor, tim Sinpo TV melaporkan.